Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iqbal Maulana dengan NIM 2401020039. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari pemrograman. Nah, untuk itu langsung saja kita mulai. Nah, ini dia untuk pengertian dari fungsi pemrograman C++. Fungsi dalam C++ itu adalah blok kode yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Fungsi mempermudahkan pengembangan dengan cara yang pertama itu untuk mengurangi pengulangan, kemudian membagi program menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola, kemudian mempermudah debugging dan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya ada jenis-jenis fungsi dalam C++, yang itu yang pertama fungsi tanpa parameter. Fungsi ini tidak menerima masukan dari program utama dan hanya melakukan tugas tertentu. Kemudian yang kedua yaitu fungsi dalam parameter. Fungsi ini menerima masukan berupa nilai atau variabel untuk diproses. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya fungsi dengan nilai balikan. Fungsi ini mengembalikan hasil setelah selesai menjalankan tugasnya. Biasanya digunakan untuk menghitung atau memproses data. Nah, yang keempat ada namanya fungsi void. Fungsi ini tidak memiliki nilai balikan. Biasanya digunakan untuk menampilkan data atau menjalankan tugas tertentu tanpa pengembalian hasil. Yang kelima yaitu fungsi rekursif. Fungsi yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah secara berulang-ulang hingga mencapai kondisi tertentu atau basis khusus atau basis kasus. Selanjutnya keuntungan menggunakan fungsi. Yang pertama, penggunaan ulang atau reusability. Fungsi yang sama dapat digunakan di berbagai bagian program tanpa perlu menulis ulang kode. Kemudian yang kedua, modularitas. Program dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan dipahami. Nah, ini untuk yang kedua atau untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu efisiensi. Fungsi ini membantu mengurangi pengulangan kode sehingga membuat program lebih ringkas. Selanjutnya kemudahan debugging. Jika terjadi kesalahan, cukup memeriksa fungsi tertentu tanpa mempengaruhi keseluruhan program. Nah, itu tadi untuk pengertian fungsi beserta jenis-jenis fungsi dari C++ dan keuntungannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas latihan dari program yang telah saya buat. Nah, untuk itu tentu saja kita ke program. Nah, ini untuk contoh codingan program data pribadi mahasiswa. Nah, ini contoh programnya. Di sini kita menggunakan void profile seperti ini. Nah, kemudian menggunakan getLine scene nama dan getLine scene name, kemudian getLine jenis kelamin dan getLine asal kampus. Seperti ini ya teman-teman.
sekarang kita coba untuk jalankan programnya. Di sini kita diminta untuk memasukkan nama seperti ini. Nah, di sini saya akan menuliskan nama saya sendiri, si Iqbal Maulana. Kemudian kita diminta untuk memasukkan name. Nah, seperti ini. Selanjutnya jenis kelamin, asal kampus, masukkan jurusan matematika. Dan masukkan semester dan target IPK. Di sini kita berempat. Nah, selesai seperti ini. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya ini untuk program aritmatika sederhana. Nah, jadi seperti ini. Bisa kita lihat, ini adalah contoh program yang telah saya buat di sini. Nah, ini untuk keseluruhan programnya saya tampilkan seperti ini dari atas. Oke. Nah, di sini kita menggunakan integer tambah, integer kurang, double bagi, integer kali, dan integer main. Untuk melihat hasil dari programnya, kita jalankan saja programnya seperti ini. Masukkan bilangan pertama, misalnya maaf ini sedikit kesalahan. Di sini kita jalankan saja programnya. Kita masukkan angka pertama itu 1, kemudian bilangan kedua 3, nah bilangan ketiga itu 4. Nah, di sini program tidak akan berjalan. Nah, seperti ini.
maaf, ini ada sedikit kesalahan. Sebentar saya perbaiki. Nah, selanjutnya ini untuk program yang ketiga, yaitu keliling dan luas suatu kubus. Nah, ini contoh codingan yang telah saya buat seperti ini. Nah, sekarang kita jalankan programnya. Masukkan panjang sisi kubus misalnya 3. Nah, di sini luas permukaan kubus menjadi 54, kelilingnya 36. Oke, seperti ini. Bisa dilihat, teman-teman. Baik, selanjutnya ini untuk program yang terakhir, yaitu menampilkan pola bintang. Di sini kita menggunakan point bintang in and seperti ini. Baik, langsung saja kita jalankan programnya. Masukkan jumlah baris. Misalnya saya buatkan 3. Nah, jadi akan menampilkan hasil seperti ini ya, teman-teman. Nah, itu tadi penjelasan